Entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024, sepertinya ini kok ada saja masalah yang menimpa Partai Nasdem. Nasdem sedang diterpa masalah dengan mundurnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, yaitu Husein Ibrahim. Apalagi diketahui jika ingin mendapatkan nomor urut 2 ya, maka syaratnya ini harus menyiapkan uang sebesar 3,5 miliar rupiah sebagai maharnya. Ya, selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kaum Muda. Entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024, sepertinya ini kok ada saja masalah yang menimpa Partai Nasdem. Ya, itulah yang terjadi selama ini saya amati. Ya, misalnya baru-baru ini Nasdem sedang diterpa masalah dengan mundurnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, yaitu Husein Ibrahim. Bahkan ya, pengunduran diri tersebut juga diikuti oleh pengurus Partai Nasdem lainnya. Coba bayangkan saja, lah ini kan parah sekali. Nah, dari info yang saya dapatkan, sekitar ada 120.000 kader Partai Nasdem yang siap mengundurkan diri. Coba bayangkan saja, apa gak semakin merosot suara Partai Nasdem di pemilu 2024 nanti? Ya, sekarang coba bayangkan saja deh, 120.000 itu bukan jumlah yang sedikit, bos. Jadi semua kader Nasdem yang mengundurkan diri itu berasal dari 31 kecamatan wilayah Indramayu dan 20 kecamatan wilayah di Cirebon. Nah, pertanyaannya adalah mengapa mereka mengundurkan diri? Jadi ceritanya itu begini, mereka ini kecewa atas keputusan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Nasdem Jawa Barat pada pemilihan calon legislatif 2024. Nah, kekecewaan mereka ini dikarenakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Nasdem Indramayu merasa dibohongi. Parah sekali kan? Ya, diketahui bahwa Ketua DPD Nasdem Indramayu, Husein Ibrahim, ini telah mendaftar sebagai caleg DPR RI dengan dijanjikan mendapatkan nomor urut 1. Namun ternyata faktanya apa? Faktanya yang terjadi malah dia ini diposisikan di nomor urut 3. Coba bayangkan, parah sekali kan? Nah, jadi disitulah awal mula kekecewaan mereka. Apalagi diketahui jika ingin mendapatkan nomor urut 2 ya, maka syaratnya ini harus menyiapkan uang sebesar 3,5 miliar rupiah sebagai maharnya. Parah sekali memang Nasdem ini. Coba bayangkan saja, mau mendapatkan urut nomor 2 saja, maharnya 3,5 miliar rupiah. Terus kira-kira kalau mau minta nomor urut 1, berapa mahar yang harus dibayarkan? Bisa jadi 2 kali lipatnya. Nah, memang luar biasa sekali Partai Nasdem ini. Padahal ya sebelumnya Ketua Umumnya Surya Paloh ini pernah mengklaim bahwa Partai Nasdem ini akan konsisten menerapkan politik tanpa mahar. Namun faktanya apa? Faktanya masih ada yang dimintai mahar sebesar 3,5 miliar. Luar biasa memang. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah semua ini ada kaitannya dengan penetapan tersangka korupsi Johnny G. Plate? Ya, siapa tahu kan, benar gak? Ya, memang itulah yang namanya politik. Segala macam intrik sudah sering kali diperlihatkan oleh para elit-elit partai. Apalagi pemilu 2024 sudah semakin dekat. Banyak yang mengatakan dalam dunia politik itu tidak ada yang namanya kawan dan lawan. Tapi yang ada itu adalah kepentingan abadi. Ya, memang itulah politik. Nah, tapi nampaknya ya, lobby-lobby politik pun saat ini sudah semakin gencar dilakukan. Bahkan manuver-manuver politik juga semakin sering dimainkan. Dan baru-baru ini PDI Perjuangan pun mulai mencoba untuk menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat. Padahal ya, kita semuanya ini sudah tahu hampir 20 tahun hubungan antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat ini terlihat kurang harmonis. Dan tentu rencana PDI Perjuangan dalam menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat ini adalah merupakan sebuah langkah yang positif untuk menjajaki kerjasama di pemilu 2024 nanti.
Ya, memang pengumuman siapa bakal calon atau cawapres Anies Baswedan ini memicu banyak sekali ketegangan di internal koalisi perubahan. Misalnya ya, baru-baru ini ketegangan yang terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Ya, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kemelut yang terjadi di internal koalisi perubahan ini disebabkan oleh beberapa alasan. Antara lain yaitu terkait elektabilitas Anies Baswedan yang terus saja mengalami penurunan. Nah, selain itu, masalah lainnya adalah terkait bakal calon wakil presiden Anies Baswedan yang tidak kunjung diumumkan. Padahal sebelumnya Nasdem ini telah menyatakan bahwa dalam waktu dekat nanti bakal calon wakil presidennya ini akan segera diumumkan. Tapi faktanya apa? Faktanya sampai detik ini, sampai sekarang ini saya bikin konten, belum juga ada pengumuman. Ya, apalagi baru-baru ini tersirat kabar bahwa PDI Perjuangan akan menjalin pertemuan dengan Partai Demokrat. Tentu hal ini akan semakin membuat suhu di internal koalisi perubahan semakin memanas. Ya, harus diakui bahwa rencana pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat ini akan merubah konstelasi politik dan sekaligus menjadi game changer untuk peta politik di 2024. Nah, sekedar informasi ya, jadi beberapa hari yang lalu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Tengku Rifki, keduanya ini telah melakukan sebuah pertemuan. Bahkan ya, mereka juga ini sempat memamerkan foto dengan gaya salam satu komando. Dan rencananya ya, pertemuan lanjutan nanti akan dilakukan oleh Puan Maharani dan AHY. Nah, apakah pertemuan ini akan menjadi pertanda bahwa kemungkinan nanti Demokrat akan bergabung bersama PDI Perjuangan? Ya, bisa jadi kan, tidak ada yang tahu. Ya, tentu tidak ada yang mustahil jika melihat dinamika politik yang terjadi saat ini. Segala hal dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Ibarat sebuah pernikahan, selagi belum ada janur kuning melengkung, maka apapun masih bisa terjadi. Jadi meskipun koalisi perubahan ini sudah menjalin komitmen melalui piagam bersama, namun saya masih yakin dan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang bisa menjamin mereka ini akan terus bersama-sama untuk selamanya. Ya, itulah yang namanya politik seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Bahwa dalam politik itu tidak ada yang namanya kawan atau lawan abadi, namun yang ada itu adalah kepentingan abadi. Dan sebelum saya mengakhiri video kali ini ya, saya ingin menyampaikan sebuah pesan untuk Nasdem dan Anies Baswedan. Ya, tolong kalau nanti misalnya gagal maju di pemilu 2024, jangan lagi sibuk untuk mencari kambing hitam. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.